Umur 25 tahun akhirnya mewakili Banten di Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi aku S1-nya di Semarang dulu. Jadi dari Pekalongan, Semarang, dan sekarang di Jakarta ya. Oke, mungkin aku boleh ceritain. Jadi aku awal berkarir dulu di usia 17 tahun. Dia pantesan ya dari tadi tuh waktu ngomong tuh langsung kayak oh ada wibawanya, kayaknya udah biasa nge-MC, kayaknya udah biasa jadi host gitu ya. Dan Kalau ternyata kita lepas dari tiang tersebut, terbawa kan arusnya nggak tahu kemana. Baru setelah itu aku pindah ke Jakarta. Dan itu pun nggak sengaja lagi. terus ini ke beauty pageant nggak sengaja juga atau kayak gimana? Iya, Bener bener ceritanya. ceritanya. Selamat datang di YouTube channel Yayasan Dunia Mega Bintang, presented by NC Beauty. Dan hari ini aku akan ngobrol bersama dengan wanita cantik perwakilan Miss Mega Bintang Banten 2024, Nabila Pantura. Ritura. Ritura. Nah, Ini perdana langsung udah ganti nama lagi ya? kan Kak Ivan boleh kasih kamu nama, aku juga boleh lah. Boleh. Enggak ya, Nabila Ritura. Aslinya nama kamu tuh Nabilah. Aslinya cuma satu kata doang, Nabilah dah. Pakai H. Nabilah. Jadi Kak Igun melihat, kayaknya ada sesuatu yang perlu ditambah dan diganti jadi Nabila Ritura. Itu biasanya ada blessingnya sendiri sih. Bener, ada artinya sendiri itu kemarin. Kemarin kayaknya udah banyak yang langsung kayak artinya apa, langsung semua cocok logi ya. Ini kayaknya Kajang ini soalnya Ritura. Tenang aja guys, tenang ya, biar Ivan Gunawan yang memberikan susurupris ya. Kelahiran tahun 1998. Berarti baru umur 25. Bukan baru kali, udah 25. Kalau kita mah baru ya Kak ya. Kalau udah nih kayak dia nih. Umur 25 tahun akhirnya mewakili Banten di Miss Mega Bintang Indonesia. Hari ini tuh podcastnya simple banget. Aku cuman mau tahu seorang Nabila yang mereka tuh penasaran. Sebenarnya tuh kamu tuh kayak gimana sih orangnya? Karena kalau mereka lihat kan dari awal kamu posting yang di mobil itu dengan baju putih, olah todos, itu kan langsung kan semua kayak mampus nih, cakar mencakar ya. Tapi kan itu kan semua yang udah di setting apa ya istilahnya, dipersiapkan branding yang kamu kerjain. Nah tapi hari ini kita deep talk, mencari tahu tentang seorang Nabila itu seperti apa. Kita mulai mungkin dari masa kecil ya. Masa kecil kamu tuh lahir di mana dan seperti apa sih? Oke, jadi untuk masa kecil aku sendiri, aku lahir di kota Pekalongan, Jawa Tengah, kota Batik. Oke. Yes, terus habis itu aku sampai SMA di Pekalongan, baru pindah ke kota Semarang. Oh, Jadi aku S1-nya di Semarang dulu. Oh, jadi dari Pekalongan, Semarang, dan sekarang di Jakarta. ya. Yes. Itu dengar-dengar kamu sampai di Jakarta ini udah berkarir kalau nggak salah ya. Ya. Dan itu kenapa sih pindah ke Jakarta? Boleh tahu nggak sih pindah ke Jakarta kenapa? Oke, mungkin aku boleh ceritain. Jadi aku awal berkarir dulu di usia 17 tahun. 17 tahun udah kerja. Itu Yes. maksudnya tunggu ya. Orang-orang nih berkarir tuh ada yang bantu maknya jualan, ada yang jadi model-model majalah. Nah, kalau kamu tuh berkarirnya tuh apa maksudnya? Jadi kalau dulu aku kan pindah ke Semarang untuk kuliah S1, terus dapat kesempatan tidak terduga untuk menjadi presenter di TVRI, TV-ku, terus jadi announcer di Radio Idola. Dan jadi announcer itu pun balik lagi nggak sengaja juga tuh Kak Kelvin. Oke. Jadi dosen aku yang punya radio tersebut namanya Radio Idola Semarang. Nah pada saat itu cuman kerja yang di belakang layar, jadi input berita. Waktu ada insert kayak liputan singkat, update berita dan lalu lintas, penyiarnya nggak ada. Nggak datang, nggak hadir. Lagi di toilet, jadi mau nggak mau ini mic kan harus ada orang yang ngomong lah. Dan ternyata katanya kalau ini kan penilaian mereka ya, suaraku ketika di mic itu kayak penyiar, jadilah penyiar. Jadi karena ada kesempatan terjadi accident penyiarnya nggak hadir atau lagi absen di toilet, ternyata jadinya kamu yang menggantikan. Iya,
Kak Kelvin nggak mau ke toilet? Mohon maaf, nanti podcast gue dia yang handle. Dia pantesan ya dari tadi tuh waktu ngomong tuh langsung kayak, oh ada wibawaannya, kayaknya udah biasa nge-MC, kayaknya udah biasa jadi host gitu ya. Dan ternyata dari umur 17 itu aku berkarir di situ. Terus ini lebih mengejutkan lagi setelah itu. Aku bekerja di Kelenteng. Mohon maaf. Ya, aku bekerja di Kelenteng, namanya Kelenteng Agung Sampokong Semarang sebagai sekretari dan juga business development. Dari situ aku terbiasa bekerja sebagai PR, menghandle media dan lain-lain. Loncatlah aku di hospitality untuk menguji keramah tamahanku. Menguji keramah. Iya. Suka. Jadi memang lompat-lompat tapi beda banget kan? Yes. Dari 17 jadi kesempatannya itu langsung hadir, ditangkap sama Nabila. Mau kemana kayak Tuhan bawa, udah yang penting kerja dulu ya. Betul. Kalau aku sih di mana ada kesempatan itu aku hajar aja, karena kita nggak tahu ini tuh akan terbawa kemana arusnya gitu. Tapi kalau aku diem doang, berpegang teguh dengan satu tiang, akhirnya stuck di situ. Tapi kalau kita lepas dari tiang tersebut, terbawa kan arusnya, nggak tahu kemana. Baru setelah itu aku pindah ke Jakarta, dan itu pun nggak sengaja lagi. Coba pindah ke Jakartanya nggak sengaja lagi, kenapa? Jangan-jangan judul podcast kita hari ini nggak sengaja beauty pageant ya. Judul kita hari ini nggak sengaja beauty pageant ya. Nabila Ritura nggak sengaja beauty pageant. Kenapa nggak sengaja ke Jakarta tuh, kenapa kejadiannya? Oke, jadi kan aku dulu kerja di hotel, terus sebagai guest relations. Ada salah satu tamu aku, itu kira-kira jam 11 malaman. Beliau itu adalah salah satu lawyer di Jakarta. Beliau tuh mau minta tolong untuk di print dan scankan dokumen karena laptop atau apa ya ketinggalan, dan berkas tersebut harus disubmit. Iya. Tapi semua teman-teman aku sibuk karena aku nganggur sendiri gitu ya. Akhirnya aku bantuin dia tuh. Maksudnya ya udahlah, cuman ngeprint dan nge-scan, terus selesai aku kerjain itu semua. Dia bilang, terima kasih ya udah bantuin saya. Kalau kamu mau berkarir di ibu kota, hubungi kontak sekretaris saya, kata dia. Ternyata beliau adalah salah satu pemegang saham di perusahaan oil and gas punya Abu Dhabi. Pindahlah aku ke Jakarta. Siapa yang nyangka cuman ngebantu ngeprint dibukain jalan ke Jakarta. Oil and gas lagi. Udah tuh aku pindah ke Jakarta, berkarir. Pantesan si Nabila ini bau-baunya nagih loh guys, ternyata dia oil and gas. Kan biasanya kita kan ada yang suka bau-bau bensin. Addicted gitu ya? Addicted kan? Ya ampun. Nabila addicted Ritura. Tetap gue nambahin lagi tiba-tiba. Ditambahin mulu ya? Jadi nggak sengaja jadi penyiar, nggak sengaja ke Jakarta. Terus ini ke beauty pageant nggak sengaja juga atau kayak gimana? Iya. Bener Ceritanya, jadi aku kerja lagi kan di salah satu perusahaan, maksudnya yang setelah oil and gas. Boleh disebut gak sih namanya? Nggak boleh ya? Perusahaan X. Aku sebagai corporate public relations, aku menghandle lebih dari 40 company di situ. Terus karena sering ketemu banyak orang, ternyata enjoy juga ya di depan layar. Ada muncul iklan MMBI Banten. Iya, jadi kurang seminggu kalau nggak salah, daftar deh. Aku suka banget yang kayak gini. Biasanya soalnya orang kayak, ih ada acara ini, udah gitu aja. Sampai iklan ketiga, sampai diomongin orang, sampai apa baru kayak ikut deh. Tapi ini ngeliat sekali ada iklan MMBI Banten, and dia langsung kayak ikut deh. Iya. Dan kenapa Miss Mega Bintang, aku yakin maksudnya mau ikut ini tanpa mengurangi penilaian terhadap ajang lain, disclaimer. Kenapa Miss Mega Bintang? Karena secara personality kayaknya lebih ke aku banget gitu loh. Aku seneng beauty pageant yang bisa membawa aku berkarir di dunia entertainment. Karena jadi aku langsung suka, klik lah ya. langsung klik gitu. Karena kan aku harus cari jalan gitu. Kalau mau sesuatu, either aku membuka jalan sendiri atau stuck di tempat gitu. Karena kan saya kan gak siapa-siapa gitu kan. Kesempatan bertemu dengan kesiapan ya. Iya, betul banget. Udah akhirnya daftar, dan harapannya ketika aku mengikuti Miss Mega Bintang ini nggak cuman buat crown aja gitu, tapi bisa membuka jalur karir
lebih lagi ke depannya. Syukur-syukur nanti kalau misal tetap di dunia PR, bisa di perusahaan yang lebih besar dengan jenjang karir yang lebih bagus, posisi lebih bagus, salary lebih bagus, atau bisa jadi ada yang tawarin, atau kalau daftar jadi presenter keterima kan, who knows gitu. Yes, nggak pernah ada yang tahu. Aku suka banget ngobrol sama Nabila walaupun baru beberapa menit, tapi aku tahu nih anak berisi banget gitu ya. Karena pengalaman hidup yang banyak menurut aku menjadikan kamu tuh pribadi yang logis. Kayak kenapa aku mau ikut aja gini ya karena ini. Jadi bukan yang kayak ya aku ikut aja Kak, aku pengen coba aja. Nggak, kamu udah tahu target kamu udah tahu mimpi kamu. Dan pertanyaannya adalah sekarang, setelah memenangkan title Miss Mega Bintang Banten 2024, apakah kemimpi itu semakin terlihat atau ada yang berubah nggak sih? Oke, jadi plus minus lah ya. Kalau ngomongin ada kesempatan baru banyak. Langsung bahkan setelah mengikuti Miss Mega Bintang ini, aku bulan ini ke 3 negara, tapi gak ada yang keluar biaya sendiri. Semuanya dari sponsor. Itu ngapain aja tuh? Oh, kalau nggak salah kemarin ke Thailand karena belajar catwalk juga ya? Iya, jadi translator gitu kan, gitu. Berangkat Gretong kan. Terus habis itu ke Myanmar juga dengan salah satu brand perfume. Oh, ngecek di sono ya, Myanmar ya. Bisa. Kan? Bisa kan? Nanti dibilangnya gitu, padahal ya iya sih. Amin, kita doakan apa yang dicita-citakan. Gak pernah salah kan orang bercita-cita. Betul, ya kan? boleh kan, cita-cita harapan itu gratis. Yes. Iya. Terus abis itu kemana lagi? Satu lagi? Jadi, Myanmar, Hong Thailand? Kong, Thailand, juga. lalu ke Myanmar. Jadi bulan ini tuh aku alhamdulillah full kerja dari beberapa brand tersebut gitu. Dan kebetulan aku suka traveling, ya udah. Dan itu pun gara-gara nggak sengaja lagi. Kan ikut Miss Mega Bintang ini aku jadi suka bikin konten-konten vlog ala-ala lah ya. Nggak taunya ala-ala aku jadi pergi ke 3 negara. Gitu guys. Jadi jangan pernah ragu memulai sesuatu. Betul Ya, walaupun boleh tahu nggak sih Nabila ada background beauty pageant atau kayak gimana sebelumnya ada? Nggak ada sih, cuman aku pernah ikut Abang None Jakarta Utara, cuman itu kayaknya bukan beauty pageant ya, lebih ke merepresentasikan duta wisata gitu. Kayak sesuatu yang berbeda dengan beauty pageant yang seperti Yayasan Dunia Mega Bintang gitu. Jadi sedikit-sedikit basic seperti kayak tutur kata, berdiri, kira-kira akan seperti apa. Tapi karantina kemarin kan Banten berasa kayak gue pasti menang nih, atau kayak gimana sih ngelihat kontestan yang lain? Semuanya bagus-bagus, punya ciri khas. Cuman kalau aku secara pribadi fokus dengan kekurangan dan kelebihan aku. Fokus memperbaiki kekuranganku, kemudian fokus menonjolkan kelebihanku. Karena boleh tahu nggak apa aja? Apanya nih? Kekurangan dulu. Kalau kekurangannya sendiri, cerewet kali ya, aku cerewet banget. Tapi kadang-kadang cerewet itu bukan cuma kekurangan loh, karena cerewet itu kan berarti detail juga kan, segala macam. Tapi ini cerewetnya berarti menurut Nabila nih kadang-kadang annoying berarti gitu ya buat orang ya. Gitu. Jadi kamu kalem dikit, tone down dikit gitu ya. Itu kekurangannya. Kalau kelebihan yang ditonjolin selama karantina kemarin itu apa sih? Kayaknya di public speaking sih, karena memang background aku di public relations, mulai dari background pendidikan S1 dan S2. Aku di ilmu komunikasi, corporate communications, terus dunia kerjanya selalu di dunia PR. Jadi ini 2 koin, satu koin cerewet dan public relation yang itu mas kekuatan dan kekurangan yang jadi satu. Tinggal kita balancing aja ya. Iya betul. Menanglah menjadi Miss Mega Bintang perwakilan Banten 2024. Di sini ada yang berubah tadi, pekerjaan jadi semakin banyak yang terbuka segala macam. Kita waktunya udah dikit banget nih. Aku cuma mau nanya, persiapan menuju bulan Mei karantina nasional yang katanya harus siapin sekian banyak baju, harus ready untuk make a lot of content, photoshoot yang banyak banget. Itu kamu persiapannya dari tim Banten tuh kayak gimana? Kalau dari tim Banten sendiri kita jalan bareng-bareng untuk mempersiapkan semuanya sih. Dan juga dari tim aku pribadi yang selalu siap mendukung aku kapanpun dan dimanapun. Love. Kalau photoshoot udah ada kepikiran belum? Terus kayak
Ada yang baru nggak sih? Katanya ada apa sih? Pakai apa? Daerah nggak ya? Bukan daerah-daerah itu nggak jadi ya? Perwakilan nggak? Ada ya apa nanti lah ya, kita tunggu-tunggu aja ya. Ada persiapan photoshoot nggak sih di bulan-bulan ini, bulan Maret, yang akan mengguncang portal pageant? Kalau untuk persiapan photoshoot sendiri dalam waktu dekat, aku belum ada karena aku bentar lagi mau ke Malaysia ketemu desainer yang bakal support evening gown aku. Jangan Yes. di-spill, biarkan mereka bertanya. Udah spill. Udah. Jadi siapa itu? Jimmy. Jimmy. Jadi akan evening gown-nya dari Nabila ini dari Jimmy dari Malaysia ya. Berarti kita siap dimanjakan oleh hasil-hasil karya, kerja keras, keringat Nabila. Kalau dari catwalk, public speaking, Q&A, make up, kamu kan pasti tahu nih kelebihan kamu di public speaking. Q&A udah pasti menjawab itu juga. Kelemahan kamu antara catwalk atau make up, menurut kamu yang mana? Makeup sih. Makeup ya? Lebih ke hairdo kali ya. Hairdo ya? Karena hairdo itu kayak PR banget ternyata ya. Kalau di pageant kan kita biasanya kalau nyatok yang biasa gitu. Kayak pakai hair clip sana, hair clip sini. Itu yang enggak. kayaknya aku PR banget sih. Dan itu akan digembar-gemborin ya dari Banten untuk bisa dilihat hari ini, besok ini, tiba-tiba sore udah jadi ini lagi, pagi udah gini-gini. Oke. Kita nantikan seperti apa seorang Nabila Riturah ini. Ada hahanya semua aja. Nah, tapi sebelum itu boleh nggak kamu minta doa dan dukungan dari pageant lovers dan juga tim kamu di Banten? Oke. Hai semua pageant loversku tercinta yang selalu ada di hatiku. Jangan lupa doa dan dukungannya, mudah-mudahan semuanya lancar sampai selesai final Miss Mega Bintang nanti di bulan Mei. Semuanya lancar, tidak ada kendala apapun dan bisa memberikan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Nabila Riturah. Semoga ada crown itu ya. Amin. Kita doakan semoga yang terbaik. Dan buat semuanya pageant lovers yang mungkin masih mau bertanya-tanya lebih banyak tentang seorang Nabila itu seperti apa, bisa langsung cek aja di Instagramnya Nabila Riturah. Bye-bye. Bye.